Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar Android menggunakan Jetpack Compose. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat proyek Android Studio menggunakan Jetpack Compose. Kita juga sudah membahas struktur folder yang ada di dalam proyek, mulai dari folder Java, folder REST, dan maupun folder manifest, serta folder-folder yang penting yang akan sering kita gunakan selama proses pengembangan aplikasi Android. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang benar-benar menjadi dasar dalam membangun tampilan aplikasi menggunakan Jetpack Compose. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang layout di Jetpack Compose. Nah, kita akan mengenal 6 konsep penting, yaitu kolom, row, box, spacer, alignment, dan arrangement. Nah, keenam konsep ini adalah fondasi utama dalam menyusun tampilan aplikasi Android. Hampir semua aplikasi Android, baik yang sederhana maupun yang kompleks seperti WhatsApp, Instagram, Tokopedia, atau Shopee, dibangun menggunakan kombinasi dari layout-layout ini. Oke, pasti teman-teman bertanya, mengapa kita harus belajar layout terlebih dahulu? Nah, kenapa tidak langsung membuat halaman login atau aplikasinya langsung? Oke, jawabannya sederhana, karena sebelum kita bisa membuat halaman login, halaman profil, dashboard, atau bahkan aplikasi yang lebih kompleks, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara menyusun komponen di layar. Ibaratnya, seperti membangun sebuah rumah, sebelum memasang pintu, jendela, atau mengecat dinding, tentu kita harus membuat pondasinya terlebih dahulu. Nah, dalam Jetpack Compose, layout adalah pondasinya tersebut. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung masuk ke materi pertama. Oke, tunggu. Sebelum kita masuk ke materi pertama, info atau sekedar info, pada video kali ini kita akan membahas dua komponen terlebih dahulu, atau dua komponen saja, yaitu kolom dan row. Nah, untuk 4 komponen lainnya kita akan bahas di video berikutnya. Jadi pantau terus akun YouTube Dipa Negara Komputer Club atau DCC. Oke, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu kolom. Kolom ini salah satu layout yang paling sering digunakan dalam Jetpack Compose. Kolom. Nah, kolom. Kolom yang paling sering digunakan dalam Jetpack Compose. Nah, di bagian ini kita akan belajar bagaimana menyusun komponen secara vertikal, lengkap dengan contoh penggunaannya dalam sebuah aplikasi. Nah, jadi sebenarnya apa itu kolom? Nah, kolom itu sesuai dengan namanya, kolom itu digunakan untuk menyusun komponen secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Artinya setiap komponen yang kita letakkan di dalam kolom akan ditempelkan secara berurutan ke bawah. Misalnya kita memiliki 3 buah teks nih. Contoh, ini kan teks. Nah, contoh, jika ada 3 buah teks, dan kita ingin ketiga teks itu tersusun dari atas ke bawah, nah disitulah peran kolom untuk menyusun ketiga teks itu dari atas ke bawah. Nah, oke, tanpa mungkin agar lebih jelasnya kita langsung praktek saja. Pertama-tama kita masuk ke file yang bernama main.activity ini. Nah, sekarang kita sudah masuk. Terus seperti biasa,
untuk membuat sebuah tampilan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya juga. Untuk membuat sebuah tampilan kita memerlukan ini, itu composable. Dan kita harus membuat fungsi. Di sini saya beri nama layout. Composable. Kolom. Sorry. Di sini. Nah, kita huruf besar ya, teks. Nah, contoh nama, kita copy saja. Nama, alamat, terus tanggal lahir. Oke. Nah, jadi tunggu. Nah, kan untuk memunculkan hasilnya di sini, sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Kita memerlukan ini, preview, untuk melihat hasil dari kode ini. Lihat hasilnya di sini ya. Oke, kita copy saja, kita modif. Nah, kita beri nama layout preview ya. Nah, ini dihapus. Kita panggil function yang bernama layout, kita panggil di sini. Oke, sudah lihat muncul. Nah, nama, alamat, dan tanggal lahir. Oke. Nah, kenapa di sini kecil ya? Kita bisa modif di sini. Contoh modifier. Nah, jadi dia akan full. Jadi layar pada handphone kita nanti akan full gini. Inilah fungsi ini. Jadi kita modif untuk membuat kolom ini agar full di layar HP kita. Kita menggunakan ini. Nah, untuk membuat ketiga teks ini berada di tengah-tengah sini ataupun di sini ya, kita harus memodifnya lagi. Kita menggunakan horizontal alignment. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah sini. Oke. Nah, jadi fungsi kolom itu, fungsi kita sudah jelaskan tadi ya. Fungsi kolom itu dia akan menyusun ketiga komponen ini, menyusun dari atas ke bawah. Dan fungsi ini, fungsi kode ini, dia akan memindahkan posisinya yang sebelumnya tadi di sini berada di tengah-tengah, center horizontally. Jadi dia akan tersusun secara
eh, horizontal ya, atau dari kiri ke kanan. Ya, dia berada di tengah-tengah. Center horizontally. Oke. Sekarang kita akan contohkan kita akan menambahkan background ya. Background color. Apa warnanya ya? Warnanya tunggu ya, kita cari dulu warna yang cocok. Jadi kita menggunakan warna dalam format heksadesimal ya. Jadi saya mengambil ini X. Nah, akan berubah sini. Nah, jadi kita menggunakan warna dalam format heksadesimal. Nah, akan langsung muncul di sini juga sebuah kotak-kotak. Nah, di sini kita bisa mengatur warna sesuai selera kita. Setelah kita menambahkan kode dalam format heksadesimal, akan muncul di sini yang kotak-kotak kita untuk mengatur warna sesuka kita. Nah, dia akan langsung. Oke, kita gunakan saja warna ini ya, cocok. Oke, sekarang kita masuk ke row. Kita masuk ke row. Nah, bedanya row sama kolom itu, kolom kan dia tersusun dari atas ke bawah. Row tersusun dari kiri ke kanan. Nah, jadi dia tersusun secara horizontal ya. Untuk lebih jelasnya, setiap komponen yang kita letakkan di dalam row akan ditampilkan berjajar secara mendatar. Nah, kalau tadi kolom kan menyusun komponen dari atas ke bawah, maka row melakukan kebalikannya, yaitu dari kiri ke kanan. Karena itu, kolom dan row adalah dua layout yang paling sering digunakan dan hampir selalu dipadukan dalam pembuatan antarmuka aplikasi Android. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita praktik. Oke, seperti biasa kita menambahkan composable. Terus tunggu ya, untuk lebih jelasnya kita ini kolom agar lebih mudah ya dibaca. Nah, di sini juga kita beri nama layout row kan tadi sudah kolom. Row biasa kita menambahkan teks ya, teks contoh home. Nah, kita copy saja supaya tidak bisa diubah. Profil, terus setting. Nah, jadi di sini kita sudah membuat
sebuah komponen baru ya. Tadi sebelumnya kolom, sekarang kita membuat row. Nah, di sini saya beri nama function dengan nama layout row. Nah, jadi row itu sama kayak kolomnya, cuma dia bedanya kolom tadi dia tersusun dari atas ke bawah, sedangkan ini tersusun dari kiri ke kanan. Nah, jadi maksud saya sama tadi, dia sama-sama membungkus komponen yang ada di dalam kurung kerawal ini. Nah, ini komponen-komponennya. Nah, ini komponen-komponennya juga. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya ini kita sama kayak sebelumnya, kita perlu preview lagi ya. Kita copy saja. Kita beri nama yang lain saja, layout row preview. Oke, ini layout kolom preview. Nah, sini kita lihat row. Kita akan lihat tampilan sini ya. Ya, dia akan, nah dia sudah tampil ya. Nah, kenapa dia beda sama yang lain? Karena kita tidak belum memodifikasi di sini. Nah, seperti biasa kita memodifikasi. Nah, file nah, kita menggunakan max width. Ini kenapa ya? Tunggu ya, ini kenapa? Oh, salah ya teman-teman. Kita sorry. Ini kita killer tadi. Kita Ctrl Z dulu. Tunggu. Layout row. Oke. Nah, tadi kita salah ya. Kita memodifikasinya di sini. Nah, seharusnya di sini. Ya. Terus, nah, jadi dia akan full ya. Ini dia akan full lebarnya ya. Nah, fill max, jadi full dari kiri ke kanan. Nah, untuk memisahkan ketiga teks ini, itu kita harus menggunakan sama seperti di atas untuk
ini ya, kolom, kita menggunakan horizontal center. Nah, jadi akan berubah ya, dia akan berubah, dia akan berada di tengah-tengah. Nah, oke, kita fokus ke misi kita pertama tadi untuk memisahkan atau memberi jarak ketiga teks ini. Nah, biasa kita kita ada banyak jenis arrangement di Jetpack Compose ya. Contoh ada space between, space around, space evenly. Nah, kita coba satu-satu saja. Kita coba satu-satu. Hapus. Nah, ini space between. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia akan jadi komponen pertama berada di sisi kiri, terus komponen terakhir berada di sisi kanan. Yang ini. Komponen pertama kan berada di sisi kiri, komponen terakhir atau ketiga berada di sisi kanan, dan komponen di tengah berada di antara keduanya, atau komponen kedua yang ini berada di antara kedua ini, yang pertama dan ketiga. Nah, berikutnya ada yang namanya space evenly. Kita lihat hasilnya. Nah, space evenly ini semua jarak dibuat sama baik di antara komponen maupun di sisi kiri dan kanan layar. Nah, contoh seperti ini kan. Jadi dia sisinya sama semua. Sini. Jadi arrangement ini sering digunakan ketika membuat menu navigasi atau tombol dengan ukuran yang seragam. Nah, oke. Nah, selain mengatur posisi secara horizontal, ini kita juga bisa mengatur posisi komponen secara vertikal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke kasus ya, kasus nyata. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktunya ya, karena agak panjang juga kodenya, jadi kita skip saja. Nah, oke, sudah. Sekarang mari kita perhatikan. Nah, di sini kita menggunakan dua komponen ya, yaitu row dan kolom. Nah, jadi di sini ada komponen-komponen juga. Di dalam komponen sebuah row ada sebuah komponen juga, yaitu icon dan ini spacer. Nah, di sebuah komponen kolom juga ada dua komponen sini, itu teks pertama dan teks kedua. Nah, untuk hasilnya itu dia seperti ini. Nah, dia ini ya, ini ada di bawah ini. Nah, jadi di sini kita memodifikasi sebuah komponen row ini, dia full dari kiri ke kanan. Nah, jadi dia full dari kiri ke kanan ya. Terus di sini ada icon YT ini icon default ya dari Android Studio langsung. Terus content description-nya kita beri saja 0. Terus ini di sini kita memodifikasi sebuah icon ini
atau gambar, kita memberi ukuran sebesar 60 dp ya, atau kita bisa kurangi jadi 50. Nah, dia akan mengecil. Oke, kita contoh 90 ya. Nah, dia akan membesar ya teman-teman. Kita kembali saja ke 60 tadi, lebih cocok. Nah, di antara kedua komponen ini, row dan kolom, ada pemisah di sini, yaitu komponen dengan nama spacer. Nah, di sini dia spacer ini kita modifikasi, kita memberi jarak ya, yaitu dengan lebar 16 dp, yaitu jaraknya berada di sini ya teman-teman, berada di ini, itu jaraknya ini. Nah, untuk lebih jelasnya contoh kita perbesar jaraknya ya, 96. Nah, kan oke, kita kembali. Nah, itu untuk memberi jarak antara komponen pertama dan komponen kedua. Oke. Nah, di dalam komponen kolom ini ada dua komponen, yaitu teks. Ada teks pertama dan teks kedua. Nah, teks pertama itu kita memberi nilai dengan faiz pratama atau nama saya sendiri. Itu kita membuat agar teks itu tebal ya, kita menggunakan ini, itu bold. Nah, terus teks kedua itu adalah kita beri nilai dengan Android developer. Nah, makanya tampil begini teman-teman, tampil sebuah. Nah, jadi itu cara membuat tampilan sederhana di menggunakan Jetpack Compose ya. Oke. Tunggu. Sebelumnya, di video sebelumnya kita pernah membahas ya cara menjalankan programnya ya. Nah, di sini saya menggunakan LD Player. Nah, jadi teman, kita mulai ulang saja. Jadi saya mendownload emulator di Chrome ya. Teman-teman bisa search saja di Chrome atau di Google LD Player. Nah, di download saja. Sudah. Untuk melihat tampilan yang ini, yang pertama kita ini memanggil fungsi dengan nama layout column ini di sini di dalam set content. Nah, layout column. Oke. Oke, kita run saja. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini ya hasilnya sesuai sama yang ini. Untuk melihat hasil yang itu, yang contoh kasus nyata tadi yang kita buat tadi ya, kita tinggal ubah lagi ini, ubah dengan nama fungsi sesuai dengan ini, jadi namanya layout row. Oke, layout row. Nah, ini ya sudah ada. Kita buka. Oke,
ini sudah tampil ya. Oke, jadi itu cara untuk menjalankan programnya, menjalankan aplikasinya untuk melihat di emulator. Oke, nah jadi teman-teman bisa juga mendownload emulator sendiri langsung dari Android Studio-nya. Kenapa saya tidak memakai itu? Karena agak berat untuk mendownload emulator dari Android Studio langsung. Untuk lebih ringan lagi, agar laptop teman-teman tidak terasa berat ya, kita bisa menggunakan handphone sendiri atau memakai HP kita sendiri ya. Jadi caranya itu kita share saja di sini cara mengaktifkan mode pengembang HP Oppo A77. Nah, jadi cari saja di Google cara mengaktifkan mode pengembang HP Oppo A72. Ya, ini tergantung merek HP-nya teman-teman, merek HP apa. Nah, cari saja. Nah, di sini langsung ya ada diberikan langkah-langkah tutorialnya. Nah, ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, maka sebelum itu kita menggunakan kabel USB ya. Kita hubungkan ke handphone kita. Android ya. Karena kan ini pemrograman mobile native itu Android Studio. Oke. Jadi setelah kita mengikuti tutorial tadi dan sudah menghubungkan HP kita menggunakan kabel USB kan, di sini akan muncul merek HP kita. Di dalam tunggu ini terhalang. Intinya setelah kita menghubungkan menggunakan kabel USB ke HP, akan langsung muncul di sini atau akan terbaca merek HP teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung run di situ. Ya. Oke, sampai di sini kita sudah mengenal dua layout utama ya, yaitu kolom dan row. Namun ada satu jenis layout lagi yang sangat sering digunakan, terutama kita ingin menumpuk beberapa komponen dalam satu area, misalnya menampilkan teks di atas gambar, terus atau tombol mengembang di atas konten. Nah, untuk kebutuhan tersebut kita akan menggunakan layout atau komponen yang bernama box. Nah, di video berikutnya kita akan membahas box dan komponen dan 3 komponen lainnya serta contoh-contoh penggunaan dalam aplikasi. Oke. Berikut kita sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.